Hari ini adalah hari yang indah. Kenapa? Karena kali ini gua akan unboxing sepatu plat karbon. Let's go! Ya, Sahabat Aktif, yang namanya sepatu plat karbon itu kayaknya sekarang udah jadi hal yang awam banget lah di dunia lari. Gue inget pertama kali gue pakai sepatu plat karbon, dan mungkin itulah sepatu plat karbon pertama. Dan sebenarnya juga bukan plat karbon, yaitu Nike Zoom Fly. Itu di sekitar tahun 2016-2017. Sepatu itu juga dipopulerkan oleh Eliud Kipchoge saat dia mencoba melakukan Breaking 2, menembus 2 jam jarak tempuh maraton. Tahun-tahun berlalu, makin banyak brand-brand sepatu juga mengeluarkan sepatu plat karbon. Dan apakah gue pernah nyoba sepatu plat karbon lainnya selain Nike ya? Ya, yang terakhir sebenarnya adalah, dan yang masih gue pakai sampai hari ini adalah yang New Balance Fuel Cell Supercom Trainer, panjang banget namanya ya. Ya, itu masih gue pakai sampai hari ini, dan gue sangat-sangat puas pakai sepatu New Balance itu. Ada juga Adidas Adios, tapi itu dia menggunakan apa yang namanya carbon rod. Jadi dia kayak cuman rod itu apa ya, kayak garpu gitu kali lah ya. Dan masih banyak brand-brand lain. Asics juga mulai dorong tentang namanya sepatu plat karbon. Saucony juga punya sepatu plat karbon. Ya, Nike masih menjadi raja sepatu plat karbon. Namun brand yang satu ini juga sudah punya banyak sepatu plat karbon, dan ini adalah varian yang ketiga. Karena dua sebelumnya itu sukses di pasaran, kemudian ternyata dia juga merupakan varian ketiga ini yang merupakan sepatu trainer. Brand apa itu? Kalian yang tak bukan, kalau bukan yang tadi gue sebutin, dia adalah, dan ini dia masih hangat banget, Hoka One One. Kira-kira Hoka One One apa nih yang pakai plat karbon dan merupakan variasi ketiga. Ini dia, benar-benar baru fresh. Gue juga belum melihat detailnya isinya banget, baru gue buka karena untuk keperluan unboxing, karena ini gue beli online. Jadi kita akan lihat bareng-bareng, kita akan kagumin bareng-bareng sepatu Hoka One ini. Hoka One yang mana sih sebenarnya? Belum gue lanjutin, klik like, subscribe, dan share juga dong konten-konten di YouTube channel Bangke ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue akan keluarin dari tempatnya. Gue juga gak nyangka dari sellernya dapetnya tuh kayak begini, keren banget. Ini gue beli dari toko online. Gue akan kasih link pembeliannya di deskripsi karena sizingnya masih banyak, dan dia juga bisa ngirim ke seluruh Indonesia lewat toko online tentunya. Buka dan karena unboxing adalah sesuatu hal yang hakiki. A few moments later. Ini dia Hoka. Ini adalah sepatu Hoka gue yang kedua. Karena yang pertama juga ada Arahi. Tapi mungkin nanti akan gue kasih juga ya video unboxingnya, video first looknya. Ya, sepatu sahabat aku juga berminat, karena ya namanya plat karbon itu kan sepatu yang preferensi lah istilahnya. Ini adalah, gue akan buka. Kita akan lihat sama-sama isinya. Deng. Oh, masih ada kertasnya lagi guys. Ini dia sepatunya. Ini adalah Hoka One One Bondi X. Yes sir, Bondi X. Ada karbon, ada roket, dan ini adalah Bondi X. Jadi di antara Bondi 7 dan Bondi 8 itu Hoka ngeluarin Bondi X ini. Ini adalah maksimalis, tipe sepatu yang maksimalis. Diklaim very cushion sebagai daily trainer, tapi dia juga punya carbon plate. Yes, ini pakai carbon plate, bukan carbon rod, bukan carbon weave atau apapun. Ini adalah carbon plate. Ini warnanya adalah kayaknya orange something, itulah. Gue sih nggak gitu ngerti warnanya apa, tapi sepintas gue suka modelnya, maksimalis. Dan ini tuh seperti ini nih, garis ini keren banget, dan ini ngebelah kayak gini. First look buat gue, ini sepatu seksi banget lah. Ini sepatu seksi banget. Ini benar-benar sepatu yang bakal ngeliat kalau kita pakai, orang pasti ngeliat. Warnanya juga nice. Ini ada gradasinya, nggak straightforward, dan banyak aksen-aksen lah. Dan tulisan Hokanya ini rubber guys. Tulisan Hokanya ini rubber. Ini juga di paint, dan ada tulisan-tulisan 535X380 kode produksi atau apa ya. Mirip lah, Nike juga punya gimmick-gimmick kayak gini kan, ditulis-tulis di bagian-bagian karetnya kan. Tapi ya inilah dia Hoka One One Bondi X. Nice banget ya. Kita akan lihat dari upper, midsole sampai bawahnya. Dan yang pasti karena tadi ini baru keluar dari dusnya, ini legit 0
kilometer. Nah, jadi kita akan pakai besok nih. Kebetulan video ini gue take hari Sabtu, besok adalah hari Minggu, hari CFD sedunia. Gue akan pakai besok nih guys. Oh ya, sebagai disclaimer, semua yang ada dalam video ini gue beli dengan menggunakan biaya gue sendiri. Hoka One One ataupun merek lainnya tidak mensponsori gue untuk membuat video ini, sehingga harapannya video ini akan menjadi konten yang benar-benar subjektif dan tidak berat ke satu sisi dan merupakan impresi gue sendiri waktu gue ngelihat sama-sama sepatu Hoka Bondi X ini. Oke, kita lanjut aja langsung ya, nggak pakai lama-lama lagi. Pasti sahabat juga udah pengen tahu ngelihat dari dekat sepatunya. Yang pertama dari atas. Oke, dari uppernya gue akan mulai dari tali sepatunya. Dari tali sepatunya ini cukup menjanjikan. Tali sepatu itu model yang tipis banget. Dan ini kalau gue ngelihatnya ini adalah tali sepatu yang nggak gampang lepas. Ada lock lace-nya juga, ada tambahan kaitan di sini. Gue tiba-tiba lupa ini istilahnya apa gitu. Ya bisa dipakai juga. Kalau kita lihat, gue akan longgarin dikit, bisa kelihatan lidahnya jadi satu di dalam. Kalau bisa kelihatan lidahnya jadi satu di dalam dengan upper sepatunya. Dan ini juga sangat-sangat tipis. Lidahnya juga tipis banget. Ini model racing shoes lah, kayak model sepatu-sepatu Nike zaman sekarang lah ya. Ada reflektif, logo Hoka, kemudian apalagi mesti gue ceritain ya, ini lidahnya, kemudian bagian uppernya juga ini sepertinya very breathable. Kita akan confirm besok waktu kita pakai lari. Tapi kalau gue baca di review-review di internet, sepatu ini tuh uppernya tuh termasuk ringan lah. Kalau gue bikin begini, ya tipis. Ini ada beberapa lapisan sepertinya, tapi kelihatannya breathable. Ada rubber yang bikin dia jadi kaku ya harusnya ya, untuk menjaga shape sepatunya. Uppernya keren, uppernya ini artistik banget menurut gua, karena ya warnanya gradasi, kemudian Hokanya menggunakan aksen rubber, dan ini semua nih aksen-aksen rubber semua nih sahabat aktif. Ini rubber, wait, ini rubber, ini ada logo Hokanya kecil juga, ini rubber, bahkan ada kayak logo apa nih kecil di belakang gitu. Dan ini pun juga rubber. Ini mewah banget ini sepatu. Dan ada, ya ini yang paling gue suka nih, ada kaitan untuk pakai dan lepas sepatu. Kalau dilihat sepintas, ini tuh pendek ya. Jadi benar-benar ini memang solnya semua nih guys. Ini memang benar-benar solnya semua. Ini karena ini benar-benar kayak pendek banget kalau kita selipin ke dalam. Jadi maksimalis. Gue ngerasa kayak ngelihat sepatu Adidas Ultra Boost 2122 yang versi lebih gemuk lagi lah istilahnya jadinya ya. Dari bagian upper, I like it, sangat-sangat estetik, pasti akan jadi head turner. Di bagian sole-nya, apa yang bisa gue bilang ya, sangat-sangat modern kali ya, nggak standar-standar aja sole yang mulus 1 lapis, 2 lapis, tapi mereka tuh bikin kayak lapisan kayak gini nih, selapis dan ada aksen warnanya seperti ini. Terus ada aksen guratan lagi, benar-benar di carving, sangat-sangat nice. Dan ya baik lagi nih, gue suka banget nih bentuk ini nih, entah kenapa kok keren ya gitu. Dan yes, ini juga kayak bikin maksimalis. Hoka nyebut ini adalah meta rocker ya, jadi memang Hoka mengklaim bahwa sepatu-sepatu Hoka One itu memang yang namanya transisi itu dibuat sedemikian rupa agar lebih smooth. Jadi mereka nyebutnya meta rocker. Dan besok kita akan cek seberapa plush. Mereka nyebut ini soalnya sebenarnya udah bukan soft lagi ya, tapi plush. Jadi gue ngebayangin kalau di sepatu Nike ini mungkin setara dengan Nike React ya, yang memang sole itu karakternya itu mushy, bukan kayak Foam X ya, X Foam, gue lupa ini Nike lah kayak yang dipakai di sepatu Zoomfly. Jadi bukan seperti itu lagi, tapi udah klasifikasi sepatu React, Nike React, karena ini kan memang sepatu trainer. Di beberapa tulisan di internet, kalau kita lari, tapi ya kalau masih di pace 6 bahkan 5, sebenarnya sih masih oke-oke aja lah gitu. Dan ya gue sih nggak lari di bawah pace 5 sampai hari ini lah, jadi harusnya gue bisa nikmatin sepatu ini. Soalnya looks very aesthetic. Ini di bagian dalamnya juga seperti tadi gue bilang, ini ada tulisan-tulisan yang ya nanti gue akan cari tahu apa sih maksud tulisan-tulisan ini ya. Mungkin sahabat tips juga udah tahu tulisannya, silahkan tulis kolom komentar maksudnya apa. Di bagian belakang juga tadi ini sangat-sangat oke.
sepatunya dan very maksimalis. Gua benar-benar nggak sabar, besok tuh masih lama ya, masih harus tidur malam lagi ya, atau gue lari sore hari ini aja ya. NANI? Omae wa mou shindeiru. Dari bagian midsole, kita akan lihat lagi bagian sole bawahnya. Bagian sole bawahnya nggak banyak yang bisa kita lihat sebenarnya, selain dari karet-karet banyak ini. Tapi yang bisa gue lihat, oke, ini dia ada pelat karbonnya guys. Bisa lihat nggak nih ya? Coba loh. Di action ini sebenarnya ada karbon ya. Keren banget. Gue bisa lihat dari dekat. Ini benar-benar jahitan karbon kayak kalau di mobil-mobil balap gitu loh. Sole karetnya minim aja di bagian forefoot, di bagian heelnya juga sampai ke belakang. Di bagian midsole nggak ada sama sekali, karena ya mungkin harapannya kan kalau orang yang pakai sepatu plat karbon, dia akan landed mostly di forefoot, kemudian ya akan ketarik lah gitu, akan ke toe off, jadi jarang banget mungkin akan mendarat di midsole. Kalau kita perhatiin ya karakter sepatunya itu sangat-sangat melandai begini loh, benar tuh. First impression dari gue suka sepatu ini. Ini mungkin termasuk salah satu sepatu Hoka yang ganteng lah ya. Mungkin kalau gue juga kalau CFD suka lihat orang pakai sepatu Hoka yang bikin gue ngeliat, ya mungkin sepatu yang ini kali ya. Ini worth untuk dimilikin. Gue juga akan kasih link pembeliannya di kolom deskripsi. Kalau kalian juga pengen memiliki satu sepatu Hoka Bondi X ini, langsung cek link yang gue kasih di kolom deskripsi. Ini akan gue pakai besok. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share semua konten di channel YouTube Bangke ini agar gue juga makin semangat untuk membeli sepatu dan mereview dan membuat konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video gue berikutnya dan peace.